Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Terakhir kali aku berlutut dengan sangat memalukan. Shen Lang tidak berpikir Luo Ye dan Luo Yan memiliki keberanian untuk menghadapinya. Adapun Luo Tianyao, Shen Lang tidak membawanya ke hati sama sekali. Melihat penampilan percaya diri Shen Lang, Su Ruxue menghela nafas sedikit dan berbisik, hati-hati. Di dalam suite mewah di sebuah hotel besar di pusat kota, Zheng Zihao sedang duduk di sofa kelas atas, mengocok piala penuh anggur merah di tangannya, wajahnya suram dan menakutkan. Dan seorang gadis pelajar dengan kostum pelayan sedang memijat punggungnya. Seorang pria jangkung duduk di seberang sofa, itu adalah Wan Tianpeng. Zheng Zihao adalah bos Zheng. Dia telah melakukan perdagangan manusia di belakang layar selama beberapa tahun terakhir. Di antara pasukan bawah tanah di kota Huahai, dia dianggap orang yang sangat baik. Baru-baru ini, Zheng Zihao membuka hubungan antara semua pihak dan memulai bisnis pemrosesan obat-obatan. Pengembalian yang besar membuatnya panas. Saat dia bersiap untuk mengembangkan industri perdagangan narkoba lebih lanjut, berita itu baru saja mengirim gelombang air dingin kepadanya. Polisi benar-benar menutup salah satu benteng pentingnya. Setelah Zheng Zihao mengetahui berita itu, dia segera memberitahu Wan Tianpeng. Wan Tianpeng yang memberinya banyak saluran dan tenaga, dan akhirnya membangun pabrik pengolahan obat bawah tanah. Sekarang setelah hilang, Zheng Zihao sakit hati, namun, masalah kali ini jelas karena Wan Tianpeng. Wan Tianpeng yang pertama kali menjadi sasaran polisi. Awalnya, Zheng Zihao berencana untuk memindahkan markasnya sesegera mungkin. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa polisi menemukan markasnya hanya dalam 1 hari, dan menghancurkan seluruh pangkalan. Tuan Wan, sekarang markas saya telah dihancurkan oleh para penyelundup. Menurut Anda apa yang harus saya lakukan sekarang? Zheng Zihao berkata dengan muram sambil menyeruput anggur merah. Saya tidak menyangka polisi-polisi itu menemukan markas mereka secepat ini. Ini salah saya. Tapi itu hanya markas belaka. Jika hilang. Jika itu masalah besar, saya bisa mendapatkan yang lain. Saya bisa memberi setengahnya. Dananya. Wan Tianpeng memaksakan senyum. Tuan Wan benar-benar tidak sakit punggung saat berdiri dan berbicara. Bukankah kamu sendiri yang menjadi sasaran polisi? Zheng Zihao mencibir. Wan Tianpeng benar-benar kesal sampai mati. Huang Long tergantung di ladang mereka, dan Hei Long akan melacaknya cepat atau lambat. Selain itu, wanita jalang dari tim polisi kriminal itu menentangnya di mana-mana. Wan Tianpeng memiliki firasat bahwa kasino Jinding miliknya pasti tidak akan dapat beroperasi. Kemarin, ia menjual kasinonya secara terbuka. Kebetulan grup Hisun menyukai Jinding Kasino dan memberikan harga yang relatif memuaskan. Wan Tianpeng berencana menjual kota hiburan itu ke grup Hisun, dan akan menandatangani kontrak dalam beberapa hari. Tuan Zheng, Anda juga tahu bahwa saya telah ditipu oleh Yuan Ye dari geng Hualong, dan sekarang saya tidak berencana untuk bertarung dengannya. Saya akan berkonsentrasi pada bisnis penyelundupan di masa depan, tetapi saya kekurangan pasangan. Tuan Zheng, Anda adalah orang yang cerdas. Dan bawahan Anda memiliki masalah. Saya ingin mencari Anda untuk bekerja sama dengan sumber daya manusia yang lebih sedikit. Apa niat Anda? Tanya Wan Tianpeng. Zheng Zihao menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, terlalu banyak bakat untuk seseorang seperti Tuan Wan untuk bekerja denganku. Wan Tianpeng tersenyum, saya tertarik dengan kemampuan Tuan Zheng. Anda adalah orang yang cerdas. Dan saya kekurangan bakat manajemen yang cerdas. Saya bisa mendapatkan keuntungan besar seperti obat-obatan dan senjata melalui saluran, dan kami berdua akan bekerja sama.
dengan segala manfaat dan tidak merugikan. Zheng Zihao sedikit tergerak oleh apa yang dia katakan. Tetapi dia tidak bodoh. Wan Tianpeng adalah ahli bintang 4. Dia melompat di depan orang yang begitu berbahaya. Dan dia mungkin akan terbunuh suatu hari nanti. Zheng Zihao tidak berani bermain api. Saya tahu keraguan-raguan apa yang Anda miliki. Tuan Zheng, kami dapat membagi pekerjaan dan bekerja sama. Dan properti adalah milik kedua belah pihak, untuk menghindari konflik properti. Saya, Wan Tianpeng, selalu memperlakukan teman-teman saya seperti saudara, dan di sana tidak perlu menipu Anda. Tuan Zheng, kata Wan Tianpeng sambil tersenyum. Wan Tianpeng benar-benar perlu bekerja sama dengan orang lain segera. Jika tidak, dia akan dengan mudah dibunuh oleh Yuan Ye. Dan pasangannya harus orang yang cerdas. Zheng Zihao memikirkannya sebentar, dan merasa bahwa Wan Tianpeng tampaknya tidak berbohong, dan kemudian berkata, saya akan mempertimbangkan masalah ini. Setiap orang adalah orang yang lugas. Saya harap Tuan Wan dapat membantu lebih banyak talenta. Dengan Zheng. Setelah pulang kerja, Shen Lang mengusir Audi dari gedung internasional Lingya. Ada keheningan di dalam mobil, Su Ruxue dan Liu Xiaoxiao sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Mengapa kalian berdua begitu tidak bahagia sepanjang waktu? Apakah sesuatu terjadi? Shen Lang bertanya dengan cemberut. Kedua wanita cantik itu saling memandang dan menghela nafas. Ada yang salah dengan perusahaan, Su Ruxue cemberut. Ada apa? Shen Lang bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Xiaoxiao menggosok kepalanya. Hari ini, banyak perusahaan yang telah bekerja sama dengan kami tiba-tiba datang kepada kami dan meminta untuk berhenti bekerja sama. Dan tidak hanya satu atau dua, tetapi setidaknya setengah dari perusahaan yang bekerja sama memiliki masalah seperti ini. Musim gugur peragaan busana awalnya dijadwalkan untuk waktu berikutnya. Pada akhir bulan. Tetapi sekarang dalam situasi ini, itu harus ditunda lagi. Penundaannya kecil, dan yang terpenting adalah Anda tidak dapat berpartisipasi dalam pekan mode. Saya menduga ada kekuatan yang mengganggu dan menghalangi operasi normal perusahaan, Su Ruxue menambahkan, dalam suasana hati yang buruk. Shen Lang mengangkat alisnya. Pasti hal yang baik untuk keluarga Luo dan grup Haizeng. Orang itu, Luo Tianyao, telah belajar untuk menjadi baik dan beralih ke taktik komersial. Xiao Suer, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Baru saja. Aku tidak takut kamu khawatir. Liu Xiaoxiao menghela nafas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu hanya sebuah perusahaan. Dan jika Anda tidak memilikinya, itu akan hilang. Anda tidak perlu menjadi presiden. Dan Anda tidak perlu terlalu lelah. Hebat. Shen Lang tersenyum. Su Ruxue menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Shen Lang tidak mengerti kegigihannya. Dia tidak peduli dengan gelar presiden. Tetapi dia tidak ingin melihat perusahaan tempat dia bekerja keras hancur. Baiklah. Baiklah. Xiao Sui, jangan terlalu cemberut. Semuanya pasti akan berlalu. Ayo pergi ke restoran barat untuk makan enak malam ini. Liu Xiaoxiao bertepuk tangan. Oke, Shen Lang menyeringai, dan Audi melaju menuju bagian pusat kota. Tempat makannya adalah restoran French Louise. Ini bukan pertama kalinya Shen Lang datang ke sini, dan lingkungannya masih terasa sangat bagus. Setelah turun dari mobil, seorang wanita cantik Prancis yang tinggi dan menawan membawa ketiganya ke restoran. Ada suasana aristokrat di aula yang megah, tetapi Su Ruxue dan Liu Xiaoxiao beradaptasi dengan kesempatan ini dan berjalan ke aula tanpa tergesa-gesa. Di tengah aula, di atas panggung yang diterangi oleh lampu sorot, berdiri sebuah grand piano Steinway yang megah. Ketiganya menemukan tempat duduk dan duduk, bersiap untuk memesan makanan. Xiao Xiao, sebuah suara terkejut datang.
saya melihat seorang pria muda dengan setelan Versace yang mahal berjalan mendekat. Liu Xiaoxiao melihat ke belakang dan melihat Zheng Zigang melangkah, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, "Sepupu." "Tuan Zheng." "Halo." Su Ruxue mengeluarkan senyum profesional dan menyapa Zheng Zigang. "Nona Su, Anda juga di sini." Sungguh kebetulan, mata Zheng Zigang berkilat kaget. Karena hubungan kerjanya, Su Ruxue juga mengenal Zheng Zigang. Dia adalah presiden perusahaan perhiasan Liu Guang. Dia bertemu dengannya saat pertama kali datang ke Zhengjia Manor. Namun, Su Ruxue sangat tidak menyukai Zheng Zigang ini. Karena identitas pihak lain, dia masih harus berbicara dengannya dengan nada yang benar, dan dia harus memberikan sedikit ekspresi. Shen Lang masih duduk di tempat, melihat menu dengan santai. Terakhir kali Su Ruxue diculik, wajah dan wajah jelek Zheng Zigang, Shen Lang melihatnya di matanya. Dia melihat bahwa Zheng Zigang sangat tidak menyenangkan, dan dia tidak repot-repot menyapa. Zheng Zigang sedikit kesal ketika dia melihat Shen Lang mengabaikannya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia merasa bahwa menyapa seseorang dengan status rendah seperti Shen Lang benar-benar kehilangan statusnya. Zheng Zigang memandang Shen Lang dengan pandangan menyendiri, lalu menoleh ke Su Ruxue dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Su, agak tidak pantas bagi Anda untuk duduk dengan pengawal untuk makan malam." "Tuan Shen sudah menjadi sekretaris saya," kata Su Ruxue tegas. "Sekretaris?" Zheng Zigang menatap Shen Lang dengan tatapan kosong. "Anak ini bukan pengawal. Kapan dia menjadi sekretaris Su Ruxue?" Zheng Zigang dengan cepat memikirkan sebuah kata, "Wajah putih kecil. Bukankah wajah putih kecil Su Ruxue orang ini?" Dia selalu tergila-gila dengan Su Ruxue, tetapi CEO cantik ini terlalu dingin dan sulit untuk didekati. Sekarang dia diberi langkah pertama oleh pengawal kecil, yang membuat Zheng Zigang sangat tidak seimbang. Untuk menjadi sekretaris Nona Su, Tuan Shen juga harus menjadi orang yang kuat dan tegas. "Bolehkah saya bertanya dari universitas mana Tuan Shen berasal?" Zheng Zigang bertanya ragu-ragu. "Aku belum pernah kuliah." Shen Lang sedikit bosan dengan Zheng Zigang ini. "Tidak kuliah?" Zheng Zigang mendengus dingin pada dirinya sendiri, dan frustrasi di hatinya langsung menghilang. "Benar saja. Itu adalah wajah putih kecil, tapi dia tampan dan tidak berguna. Jika kamu tidak memiliki bakat nyata, kamu hanya bantal bersulam," kata Zheng Zigang diam-diam, melirik Shen Lang, dan ada sedikit kebencian di matanya. Liu Xiaoxiao sedikit terdiam. Meskipun orang ini mengatakan hal yang sama sebelumnya, dia tidak percaya bahwa Shen Lang tidak pernah kuliah setelah membunuhnya. Mengatakan itu, Shen Lang terkadang terasa sangat misterius. Tepat ketika Zheng Zi hendak mengejek Shen Lang, seorang pelayan cantik bermata pirang dan biru muncul dan bertanya dalam bahasa Mandarin yang tidak fasih, "Berapa banyak kenalan? Apakah Anda perlu duduk bersama?" Zheng Zigang berkata, "Ya, Nona, tolong siapkan meja besar untuk kami." Setelah selesai berbicara, Zheng Zigang berkata kepada Su Ruxue dan Liu Xiaoxiao, "Xiaoxiao, Nona Su, jarang bertemu di sini, jadi saya akan mengundang Anda." Su Ruxue dan Liu Xiaoxiao menunjukkan ekspresi jijik di mata mereka. Su Ruxue menyunggingkan senyum di wajahnya yang cantik. "Tuan Zheng, Anda terlalu sopan." Meskipun dia membenci Zheng Zigang ini, tetapi tidak mudah untuk menunjukkannya, dan tidak baik bagi Lingya International untuk memiliki hubungan buruk dengan Zheng Zigang. Terlebih lagi, orang ini adalah sepupu Xiao Xiao. "Tidak masalah, suatu kehormatan bagiku untuk mengundang kalian berdua untuk makan malam." Zheng Zigang tersenyum, sepertinya dia cukup disiplin. Mereka berempat berubah menjadi meja yang sedikit lebih besar. Shen Lang sangat lapar sehingga dia tidak peduli dengan siapa dia makan.
dia hanya ingin makan dengan cepat. Sen Lang, kamu pesan dulu. Melihat tatapan tidak sabar Sen Lang, Su Ruxue menyerahkan menu. Dengan sedikit rasa jijik di wajah Zheng Zigang, dia segera tersenyum dan berkata, Tuan Sen bahkan tidak pernah kuliah. Dia pasti tidak mengerti menu dalam bahasa asing murni. Bahasa Inggris saya tidak buruk. Biarkan saya memesannya. Dia. Setelah selesai berbicara, Zheng Zigang mengambilnya sebelum Sen Lang pergi untuk mengambil menu. Sen Lang sangat marah. Zheng Zigang mengambil menu dan melihatnya, dan langsung terpana. Ini juga pertama kalinya dia makan di sini. Dia awalnya mengira menunya dalam bahasa Inggris, tetapi dia tidak berharap semuanya dalam bahasa Prancis, jadi dia bingung. Zheng Zigang berkata kepada pelayan Prancis berambut pirang yang tidak puas, "Mengapa Anda tidak memiliki menu bahasa Inggris di restoran barat di sini?" "Maaf untuk tuan ini, kami adalah restoran Prancis murni dan mempertahankan karakteristik kami sendiri. Beberapa hidangan Prancis memiliki arti yang berbeda ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, jadi menunya bukan dalam bahasa Inggris," kata pelayan itu dengan nada meminta maaf. "Apa gunanya ini? Hubungi manajermu. Tidak ada menu bahasa Inggris di restoran barat. Apakah ini menipu konsumen?" Zheng Zigang memarahi langsung dalam bahasa Inggris. Pelayan itu berkedip. Dia baru berusia 18 atau 19 tahun, dan dia tidak mengerti bahasa Inggris. Secara alami, dia tidak bisa mengerti bahasa burung apa yang Zheng Zigang bicarakan. Sen Lang mencibir dan mencibir, "Apakah kamu tidak sakit? Kamu memarahiku?" Zheng Zigang memelototi Sen Lang, berpikir sejenak bahwa dia memiliki masalah dengan telinganya. Sen Lang berkata dengan tenang, "Ini jelas sebuah restoran Prancis. Anda harus membuatnya menjadi bahasa Inggris. Apakah Anda sakit atau apa?" "Sepertinya kamu bisa berbicara bahasa Prancis." Zheng Zigang menjadi marah. Sen Lang berulang kali menyinggung perasaannya secara verbal, yang membuat Zheng Zigang sangat marah. "Bagaimana jika saya bisa mengatakannya?" Sen Lang berkata dengan sedih. Zheng Zigang mencibir seolah-olah dia telah mendengar lelucon. "Apakah Anda berbicara bahasa Prancis? Jika Anda bisa berbicara bahasa Prancis, saya akan berbicara bahasa burung." "Oke, jangan lupa ucapkan bahasa burungmu nanti," Sen Lang mencibir. "Oke, Sen Lang, jangan membuat masalah." Su Ruxue menendang Sen Lang dengan kaki kecilnya dan berkata dengan mendesak. "Dua tuan-tuan." Gadis kecil Prancis itu sedikit malu. Dia pikir alasannya sendiri yang membuat Sen Lang dan Zheng Zigang marah. Melihat penampilan pelayan yang menyedihkan, Sen Lang berdiri dan berkata dalam bahasa Prancis yang sangat mahir, "Nona, biarkan saya memesan, Anda tidak perlu memperhatikannya." Tetapi pelayan Prancis sangat senang ketika dia mendengar bahwa Sen Lang dapat berbicara bahasa Prancis yang begitu otentik, dan senyum di wajahnya bahkan lebih ramah. Dia takut pesta Prancis akan membuat teman-teman internasional seperti Sen Lang tidak puas, dan dia sangat kecewa. Sabar Sen Lang merekomendasikannya. Sudut mulut Su Ruxue sedikit terangkat, memperlihatkan lengkungan yang indah. Sungguh, sekarang dia merasa bahwa tidak peduli seberapa bagus Sen Lang, dia tidak akan terkejut lagi. Ini adalah pria misterius, dan Su Ruxue juga bangga dengan kekasihnya. Bukankah wajah putih kecil ini benar-benar berbicara bahasa Prancis? Zheng Zigang curiga bahwa Sen Lang berbicara omong kosong, tetapi melihat ekspresi bersemangat dari pelayan Prancis, Sen Lang tampaknya tidak berbicara omong kosong, seolah-olah dia berbicara dengan lancar. Setelah mengobrol sebentar, Sen Lang memesan makanan dalam bahasa Prancis. "Tuan Zheng, bukankah kamu bilang kamu bisa berbicara bahasa burung? Cepat dan dengarkan." Sen Lang tidak lupa mencibir pada Zheng Zigang. Wajah Zheng Zigang biru dan putih,
dan dia benar-benar terdiam. Untuk beberapa saat, suasana di meja makan sedikit kaku. Zheng Zigang tidak yakin, jadi dia dibandingkan dengan Shen Lang. Segera, seorang pianis kulit putih muncul di tengah panggung restoran, dan banyak pengunjung mengalihkan perhatian mereka ke panggung. Pianis kulit putih itu membungkuk sedikit ke arah penonton, duduk dan memainkan piano, dan ada tepuk tangan di tempat itu. Su Ruxue cukup mabuk saat mencicipi anggur merah dan mendengarkan musik piano. Zheng Zigang merasa sudah waktunya untuk tampil, dan dia langsung bertanya, "Nona Su, apakah Anda suka mendengarkan musik piano?" Su Ruxue sedikit mengangguk, "Musik favorit saya adalah piano klasik. Kebetulan favoritku juga piano. Lonceng Liszt ini adalah salah satu karya piano favoritku." Zheng Zigang tertawa. Bermain dengan baik, Su Ruxue berkata dengan kagum, matanya juga beralih ke pianis putih di tengah panggung. Zheng Zigang secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk tampil di depan Su Ruxue. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Zong, karya piano ini disebut yang paling sulit di dunia, dan itu tidak dapat dimainkan tanpa keterampilan piano yang luar biasa." "Sepupu, apakah kamu juga pandai bermain piano?" Liu Xiaoxiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Zheng Zigang tersenyum bahagia, dan berkata dengan bangga, "Ini bukan prestasi yang sebenarnya. Saya baru lulus kelas 10 piano sejak sekolah dasar." "Level 10 sudah luar biasa," Su Ruxue memuji sambil tersenyum. "Hahaha, begitu-begitu." Zheng Zigang tersenyum bangga, dan kemudian berkata, "Pianis ini bermain dengan sangat baik." "Secara umum, begitulah caramu bermain," kata Shen Lang tiba-tiba. Mendengar ini, Zheng Zigang memiliki ekspresi jijik di wajahnya, dan berkata dengan senyum kering, "Mendengarkan nada Anda, Tuan Shen, sepertinya Anda cukup mahir dalam piano." Shen Lang mengangguk, "Ya, setidaknya lebih berprestasi darimu." Zheng Zigang tiba-tiba menjadi marah. "Sial, mulut anak ini seperti senapan mesin, dan dia melawan dirinya sendiri di mana-mana." Tetapi di depan dua wanita cantik itu, Zheng Zigang benar-benar tidak mudah diserang. Dia masih memasang wajah tersenyum, sepertinya dia cukup memenuhi syarat. Tuan Shen mengatakan ini, dan saya, Zheng, sedikit tidak yakin. Lonceng ini sangat sulit, dan Tuan Shen tidak bisa memainkannya sendiri. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengkritik pianis ini di atas panggung? Zheng Zigang mendengus jalan. "Bagaimana jika saya bisa memainkannya?" Shen Lang mencibir. Dia melihat bahwa Zheng Zigang sudah sangat tidak menyenangkan. "Hanya kamu, hehe, mengapa Tuan Shen harus bertarung denganku?" Zheng Zigang mencibir. "Yah, kenapa kita tidak bertaruh? Jika aku bisa memainkan lonceng ini, kamu bisa menamparkan dirimu sendiri. Jika kamu tidak bisa, aku akan menamparkan dirimu sendiri. Bagaimana menurutmu?" Shen Lang berkata dengan tidak sabar. Zheng Zigang tertegun sejenak. Wajahnya akhirnya muram, dan dia bersenandung, "Wah, kamu agak terlalu sombong, kan?" "Hahaha, Wai tidak mengganggu. Jika itu laki-laki, tenanglah. Apakah kamu berani bertaruh?" teriak Shen Lang dengan sangat sedih. Pihak lain jelas ingin mengejeknya dan berpura-pura munafik. Shen Lang benar-benar tidak tahan dengan wajah Zheng Zigang. Zheng Zigang sangat marah, berpikir bahwa sebagai presiden perusahaan perhiasan besar, para pemimpin bisnis itu biasanya akan kagum padanya. Dan anak ini akan berani mengatakan hal seperti itu kepadanya bahkan dalam identitasnya yang sederhana. "Ya, tapi jika kamu tidak bisa memainkannya, jangan lupa untuk menamparkan dirimu sendiri." Zheng Zigang berkata dengan wajah muram, dan dia tidak percaya bahwa anak ini dapat memainkan nada zong. Suasana berambut ganda tegang. Su Ruxue dan Liu Xiaoxiao, "Anda melihat saya melihat Anda.
Ini tampaknya telah meningkat menjadi masalah wajah pria. Mereka benar-benar tidak mudah untuk campur tangan. Shen Lang terlalu malas untuk berbicara omong kosong, bangkit dan berjalan menuju panggung tengah. Shen Lang, Suruk Sui menggertakkan giginya dan hendak bangun, tetapi Liu Xiao menghentikannya. Liu Xiao mengedipkan matanya. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Shen Lang, pria ini jelas bukan tipe orang yang akan berbohong, dan dia memiliki beberapa harapan dalam hatinya apakah Shen Lang akan dapat memainkan bagian piano itu. Shen Lang datang ke tengah panggung. Kemampuan pianomu terlalu buruk. Biarkan aku datang, Shen Lang berkata kepada pianis kulit putih. Pianis kulit putih itu mengerutkan kening, dan berhenti di tengah musik piano. Tuan rumah di samping melangkah maju dan berkata kepada Shen Lang, "Tuan, tolong jangan ganggu pianis kami. Oke, jika Anda ingin tampil, harap tunggu sebentar." "Aku ingin bermain sekarang," kata Shen Lang acuh tak acuh. Pianis kulit putih itu langsung ditendang keluar dari panggung, dan mendengus dingin. "Aku bilang keterampilan piano yang buruk, aku ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan oleh orang biadab sepertimu." Semua pengunjung di aula juga menunjukkan ekspresi menghina Shen Lang terlalu kasar dan mengganggu waktu mereka untuk menikmati musik. Ada juga banyak orang yang menonton adegan ini dengan penuh minat, ingin melihat bagaimana Shen Lang mempermalukan dirinya sendiri, terutama Zheng Zigang. Shen Lang berjalan langsung ke kursi, duduk dengan tenang, menyapu tuts piano dengan matanya, dan meletakkan tangannya di atasnya. "Nona Su, kualitas sekretarismu agak mengkhawatirkan. Aku ingin melihat lagu seperti apa yang bisa dia mainkan. Mungkin 2 harimau, hahaha." Zheng Zigang menertawakan dirinya sendiri, tetapi mendapati bahwa Suruk Sui dan Liu Xiao tidak tersenyum, jadi dia tidak bisa menahan batuk beberapa kali, wajahnya sedikit malu. Shen Lang memejamkan matanya, dan emosinya perlahan menjadi tenang. Mata tertutup, apakah itu akan diputar? Ya, jika kamu ingin mengekspresikan dirimu, kamu harus sedikit lebih baik, kan? Banyak pengunjung di sekitar menunjukkan ekspresi